Siapa yang ninggalin sholat karena lupa atau tidur? Orang lupa, orang tidur, dia tidak berdosa ninggalin sholatnya, betul? Yang tidak berdosa saja wajib diqodho, apalagi yang ninggalin sholatnya karena sengaja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, pertolongannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Masih ditolongnya kita oleh Allah untuk menjalankan ibadah maghrib secara berjamaah dan mengikuti kajian lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadirin, untuk jilid keduanya pada malam ini terakhir adalah tentang hadis bahwa ad-du'a, doa itu masih bab adzan, jilid keduanya. Kata baginda, ad-du'a la yuraddu, doa itu tidak tertolak bainal adzan wal iqamah, yang dimintakan oleh Allah antara azan dan iqamat. Nah, kemarin udah saya tambahkan keterangannya, waktu sepertiga malam terakhir itu waktu ijabah. Ketika buka puasa tadi itu waktu ijabah. Ya, kemudian bulan Ramadan, Lailatul Qadar, waktu ijabah. Ketika turun hujan, udah kita sampaikan juga hadisnya, waktu ijabah. Hari Jumat, ya, ketika imam duduk di antara dua khutbah, kemudian juga pada habis asar. Ini selesai daripada bab adzan dan kita masuk bab yang baru, bab ke 187. Babu fadli sholawat, bab menjelaskan tentang keutamaan baca sholawat. Baca sholawat, maaf. Bab tentang keutamaan sholat, bukan sholawat. Bab tentang keutamaan sholat 5 waktu, bukan baca sholawat. Allah berfirman, Inna sholata tanha, ayat pertama dibawakan oleh Imam Nawawi, surat Al-Ankabut. Ini kayaknya terkenal ya, ayat ke-45-nya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, dapat mencegah, anil fahsya, dari perbuatan keji seperti membunuh, berzina, seperti homoseks, itu perbuatan keji. Wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar, perbuatan jahat yang lainnya, mencuri, makan riba, dan sebagainya. Salat itu bisa, yaitu mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Ya, makanya janji Allah ini akan menjadi benar kenyataannya
kalau kita betul-betul menunaikan hak-hak sholat, berikan adab-adab sholat. Sholat pun tidak benar kecuali wudunya benar. Makanya ada kaitannya itu. Sebelum Imam Nawawi membahas masalah sholat, wudunya kemarin udah. Wudu yang baik, wudu yang tertib, wudu yang penuh dengan adab-adab wudu, tidak membuang-buang air, baca doanya. Kemudian sholat yang baik itu juga sholat yang memberikan daripada hak-hak sholat itu, adab batinnya. Hatinya tidak lalai, Allahu Akbar, muter-muter tuh. Kira-kira nanti mau makan malam apa nih? Tadi belum puas nih bukanya cuma dengan roti gitu. Lagi sholat itu berpikir kayak begitu, itu berarti belum memberikan konsentrasi batin hak sholat secara benar. Ya, ini diantaranya ayat pertama dibawakan oleh Imam Nawawi. Oh, rupanya beliau cuma bawakan satu ayat ini saja. Ya, Al-Ankabut 45. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau membawakan hadis pertamanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Nabi bersabda, ara'aitum law anna nahra, kata Nabi, bagaimana pendapat kalian seumpamanya ada satu sungai bibabi ahadikum, di depan pintu rumah kalian. Tapi ngeri juga kalau zaman sekarang rumah di depan pintunya ada sungai, maka banjir terus. Ya, apalagi kiriman tuh dari mana? Dari Bogor gitu ya. Ya, ini sungai-sungai yang artinya semoga tidak membawa banjir gitu. Perumpamaan dari Nabi ini contohnya kayak sungai yang anaknya Pak Gub Ridwan Kamil meninggal itu ya. Itu sungainya mengalir, airnya sejuk, ada juga rumah pendudukan lewat ke situ. Ya, indah tempatnya gitu. Itu perumpamannya seperti itu. Yaghtasil minhu, yang dia mandi dari sungai itu, kulla yaumin, setiap harinya, khamsa marrat, 5 kali. Kita mandi paling enggak 5 kali, Pak. Pagi sama petang aja. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu? Coba pikirkan. Ada orang mandi di sungai yang begitu jernih, mandi sehari 5 kali. Rupanya kaitannya dengan sholat. Hal yabqa, apakah tersisa min daronihi, dari daki-daki dari di tubuhnya, syai'un, sedikit pun. Mohon maaf, orang kalau nggak mandi Pak, badannya digosok gitu juga ada apa itu? Ada daki, ada kotoran kan? Ya. Kata Nabi, orang ini mandi sehari semalam 5 kali, apakah ada kotoran di tubuhnya sedikit pun? Qalu, para sahabat gitu. Jadi metode penyampaian ilmu dari Nabi, kadang sahabat bertanya kepada Nabi, kadang Nabi juga bertanya pada sahabat. Contohnya ini, para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un, enggak lagi tersisa ya Rasul dari kotoran di tubuhnya atau daki-daki di tubuhnya, sedikit pun enggak lagi. Qal, maka Nabi melanjutkan, fadzalika masalus shalawatil khamsi, demikianlah wahai Abu Hurairah perumpamaan salat yang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya, Allah hapuskan dosa-dosa dengan sebab sholat 5 waktu itu, al khotoya, yaitu dosa-dosa. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sepertinya hadis kedua masih mirip juga tuh, cuma beda lafaz dan
perawinya. Kalau yang tadi periwayatnya adalah Abu Hurairah, ini adalah Jabir bin Abdullah. Dari Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Masalus salawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5 waktu. Kamasalin nahrin jarin ghamrin, seperti sungai yang mengalir, ghamrin yang begitu derasnya. Saya tadi bilang sungai Are di Swiss. Emang di Indonesia ada, Pak? Ada yang tahu di Indonesia sungai kayak gitu jernihnya, Pak? Ada, paling di sana tuh. Sukabumi. Masa sih? Jernih. Masih ada ya? Alhamdulillah. Saya kira di sana tuh di mana? Di Raja Ampat, ya. Di Papua atau di Labuan Bajo gitu. Atau di, ya kalau di Sukabumi ada, bagus lah. Mengalir deras gitu. Ala babi ahadikum, dekat rumah dia nih. Di pintu salah seorang rumah kalian. Yaghtasil minhu kulla yaumin, yang dia mandi dari sungai itu kulla yaumin, setiap harinya, khamsa marrat, 5 kali bersih. Tapi nanti ada tambahan lagi. Ya. Oh, di sini tidak ada. Kalau tidak ada, nah, ada paling bawahnya, nanti saja. Baik, ini diantaranya hadirin, ya, bahwa sholat yang 5 waktu diulang 2 kali hadisnya oleh Imam Nawawi, perumpamanya kayak orang mandi di sungai sehari 5 kali bersih. Itulah sholat. Tapi itu pun tidak menghapus dosa besar kecuali dengan bertaubat. Ya, dosa besar dia harus dengan bertaubat. Makanya kalau dia hindarkan dosa besar, maka sholat itu berlaku baginya menghapus dosa-dosa. Di beberapa masjid ada, saya sedang bahas tentang dosa-dosa besar. Mungkin di sini sudah dulu, 10 tahun lalu kali sudah. Ingat nggak apa? Ya, dulu udah kita bahas kalau nggak salah ada 70 macam lebih sedikit dosa-dosa besar. Besok malam nih saya bahas di Bintaro itu tentang kitab dosa-dosa besar. Baik. Kemudian dari Ibnu Mas'ud, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Ya, dalam ilmu hadis, para ulama hadis memberikan tata cara penyampaian perkara tidak baik kepada kita. Perkara yang mau dijadikan contoh, yang tidak baik, pasti tidak disebut namanya gitu. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang, asaba min imra'atan qublatan, dia mencium wanita di zaman Nabi. Mencium wanita. Fa'atan Nabi SAW, kemudian orang ini datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, ia kasih tahu kepada Nabi, ya Rasul, saya buat dosa begini ya Rasul. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini. Ya, surat Hud ayat 114. Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat tarafayin nahar, pada kedua tepi siang, wa zulafam minal lail, dan pada permulaan malam. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, yudhibnas sayyiat, akan menghapus dosa-dosa. Nah, makanya nggak disebut nama laki-laki ini. Faqala rajul, laki-laki yang tadi beritahu Nabi kalau dia sudah menyentuh wanita dengan sengaja, dia berkata, aliyahada, apakah ayat ini untuk saya aja ya Rasul? Qal, Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim, tidak, bukan untuk kamu saja ayat itu turun, tapi sababan nuzulnya memang karena laki-laki ini.
Dan tidak semua Al-Quran punya sababun nuzul. Al-Quran kan ada 6.000 sekian ayat. Sababun nuzulnya nggak ada itu 6.000 sekian. Paling beberapa saja sababun nuzul. Ya, tidak semua ayat turun dengan sababun nuzul. Ada yang langsung diturunkan. Kata Nabi, li jami'i ummati kullihim, bukan untuk kamu saja, ini untuk umatku semuanya. Ya, ayat tadi orang yang menjalankan sholat di antara dua tepi siang dan pada permulaan malam, ya sholat 5 waktu, maka itu adalah merupakan penghapus dari dosanya. Tapi jangan diulangi lagi gitu. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, hadirin, hadis kelima kemudian masih kembali kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Di sini ada penyebutan nih, asal dia tidak berbuat dosa besar. Jadi memang kalau dia masih buat dosa besar itu tidak cukup dengan sholat, dia harus dengan apa? Taubat yang nasuha. Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat kepada Jumat yang lain, kafaratul lima bainahunna, sebagai penggugur dosa di antara kelima waktu tadi, di antara Jumat ke Jumat. Jadi rupanya kita dikelilingi dengan ampunan dosa nih Bapak Ibu. Dari subuh ke zuhur berapa jam itu? Ada ampunan dosa. Zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya, isya ke subuh, ada pengampunan dosa. Dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Jumat lagi kita dikelilingi dengan pengampunan dosa. Berarti itu yang sudah per detik, per jam, per hari, per pekan. Ditambah lagi per tahun, dari Ramadan kepada Ramadan. Hadis yang lain menyatakan dari sholat ke sholat lain, Jumat ke Jumat lain, Ramadan ke Ramadan lain. Subhanallah, setiap detik umat Islam dikelilingi dengan penghapus dosa, yaitu sholat. Ya, malam tughsyal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini al-kabair. Banyak, itu jenisnya banyak banget. Komplit banget. Dosa besar dikumpulkan itu dalam kitabnya Imam Zahabi, dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar, yaitu Az-Zawajir, komplit disebutkan dosa besar ini. Sampai bergibah itu dosa besar. Ya, ngomongin orang, mengumpat orang itu dosa besar. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin, begitu pentingnya sholat 5 waktu ini, sehingga para ulama 4 madhab bersepakat, siapa yang pernah ninggalin sholat 5 waktu tanpa uzur, ya, atau dengan uzur, wajib untuk mengkodoknya. Tapi tidak wajib, ya, tidak wajib kodok bagi 5 orang ini. Wanita menstruasi, nifas, anak kecil sampai usia balik, yang keempat adalah orang gila, yang kelima mu'allaf. Mu'allaf orang baru masuk Islam, kodok kamu, jangan jangan salah, dia nggak wajib kodok. Kita kemarin kehilangan banget sebagai ketua dari Mu'allaf Center itu, Engkoh Stephen Indra Wibowo, yang meninggal dunia dalam usia muda banget. Dengar nggak Pak kabarnya? Koh Stephen Indra Wibowo, ketua Mu'allaf Center. Ternyata beliau S3-nya di Universitas
di Saudi sana. Beliau adalah seorang imam di gereja katedral, pendeta di gereja katedral, yang beliau sudah setengah tahun masuk Islam tapi masih membaptis orang-orang di gereja katedral. Usia masih relatif muda. Kemudian beliau kalau waktu sholat zuhur loncat pagar gereja katedral ke Istiqlal. Dulu belum ada terowongan bawah tuh. Jadi jam 9-nya ngebaptis orang Kristen Katolik, zuhurnya sholat di Istiqlal. Besoknya balik lagi ceramah untuk jamaah gerejanya, membaptis lagi, ya kasih air suci gitu ya. Kemudian zuhurnya, maghribnya sholat lagi di Istiqlal. Begitu sampai setengah tahun. Setengah tahun baru beliau nyatakan, saya sudah masuk Islam. Kemarin meninggal dunia karena serangan jantung, dan Masya Allah, kita sangat kehilangan itu. Sosok yang beliau kemarin menjual asetnya ketika Covid sampai hampir 12 miliar diberikan sumbangan untuk penanggulangan Covid-19. Allah terima beliau. Nah hadirin, 5 orang ini nggak wajib qada, ya. Tapi kalau ada orang yang pernah ninggalin sholat setelah usia akil balik, maka wajib dia mengkodoknya itu. Dan ini fatwa ulama 4 madhab. Sekalipun dia meninggalkannya itu selama 50 tahun, wajib dikodok. Waktu kodoknya itu bebas. Mau habis sebelum subuh kodok dulu, sebelum zuhur kodok dulu, sebelum asar kodok dulu, sebelum maghrib kodok dulu. Dan orang yang punya sholat kodok itu, sholat hutang, membayar hutang sholat, maka tidak usah jalankan sholat sunnah. Ya, lebih baik dia konsentrasi untuk membayar kodoknya itu. Ini disebutkan oleh para ulama, bahkan ulama Saudi pun, Syekh Shalih Utsaimin menuturkan dalam kitabnya, ini fatwa ulama 4 madhab. Ulama Saudi sendiri mengakui ini sebagai fatwa 4 madhab, sekalipun pernah ninggalin 50 tahun. Ini coba kita buka kitab. Kata beliau, fajumhuruhum, maka jumhur ulama atau mayoritas ulama, sudah ada ya, ini kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mufti Mekah terdahulu setelah bin Baz. Fajumhuruhum, maka jumhur ulama, qalu berkata, yajib, wajib, alaihi, kepada seseorang, qada'u, mengqada, jami'is sholawati, semua solatnya, allati tarakaha, yang pernah dia tinggalkan, ba'dal bulughi, setelah akil baligh, masa SMA, masa kuliah pernah nggak sholat, wajib dikodok. Nggak ingat ustadz waktunya, diingat-ingat. Berapa semester? 2 semester kah? 3 semester? Ambil yang 3 semester. Kalau lebih jadi pahala sunnah. Kalau kurang, mau ditambal dengan apa di akhirat? Wajib ketika sudah akil balik, pernah ninggalin sholat, untuk mengkodok. Walau kanat, sekalipun sholatnya itu sebanyak aksar min khamsina sanah, lebih banyak daripada 50 tahun dia ninggalin sholat, wajib dikodok. Wahada madhab Malik, ini adalah fatwa Imam Malik, wa Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam. 4 madhab. Fajami'u haula'il a'immatil arba'ah, maka ulama yang 4 madhab ini muttafiqun, sepakat, ala annahu yajib, dalam masalah ini adalah wajib, alaihi, kepada seseorang yang pernah meninggalkan, qada'u ma fatahu, mengkodok sholat yang pernah dia tinggalkan, ba'da bulughi, setelah akil baligh. Nah itu jangan dimain-mainkan masalah ini, berat. Ustadz, ada yang saya dengar sebagian orang berkata cukup dia tobat saja, nggak usah kodok. Jawabannya, kita mengikuti ulama salafus soleh saja nih, 4 madhab.
Karena dalilnya Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, siapa yang ninggalin sholat dalam keadaan sengaja atau tidur, maksudnya siapa yang ninggalin sholat karena lupa atau tidur, orang lupa, orang tidur, dia tidak berdosa ninggalin sholatnya, betul? Yang tidak berdosa saja wajib diqodho, apalagi yang ninggalin sholatnya karena sengaja itu. Ya, nih hadisnya coba kita buka dalam Sahih Bukhari Muslim bahkan. Kata Nabi, man nasiya salatan aw nama anha, siapa yang ketiduran atau siapa yang lupa atau ketiduran. Tuh sudah ada. Seribu 600 deh. Kata Nabi, man nasiya salatan, siapa orangnya yang lupa menjalankan sholat wajib, au nama anha, atau ketiduran. Lupa atau ketiduran ini meninggalkan sholat yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa saja, kata Nabi, fakaffaratuha, maka penggugur daripada kewajibannya itu ayyusalliyaha, tetap dia qodho, tetap dia sholatkan, idza dzakaroha, kalau udah bangun tidur atau sudah ingat. Yang tidak berdosa aja tetap wajib qodho, apalagi yang sengaja, lebih utama sambil tobat dan mengkodoknya. Dah, ini harus diperhatikan ya, supaya anak-anak kita jangan sampai ninggalin sholat. Kalau kita ninggalin sholat, jalankan ini saja, ikuti fatwa ulama 4 madhab, bukan satu madhab nih, bukan cuma Imam Syafi'i, imam kita, semua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengkodok. Baik. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis terakhir, ma min imri'im muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, tahduru salatun, yang datang kepadanya waktu salat, maktubatun, salat 5 waktu, fayuhsin wudu'aha, dia perbagus ngambil wudunya, wa khusyu'aha, dan dia jaga kekhusyuan salatnya, wa ruku'aha, dia berikan hak ruku yang baik, illa kanat kafaratan lima qablaha, maka kecuali itu menjadi penggugur dosa akan dosa yang sebelumnya, minadz dzunubi, dari dosa-dosanya, malam tu'ta kabiratun, selama dia tidak menjalankan dosa besar. Jadi kalau dosa besar wajib tobat. Wa dzalika dahra kullahu, dan itu adalah sepanjang tahun penghapus dosa. Yang tadi saya bilang, zuhur, asar, maghrib, sampai subuh lagi, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kita dikelilingi dengan amalan sholat sebagai penghapus dosa. Dah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab selanjutnya ke 188, yaitu jam berapa Isya? 58. Babu fadli sholati subhi wal asri, bab tentang sholat, keutamaan sholat subuh dan asar. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Beberapa pertemuan tidak ada tanya jawab, silakan, masih banyak waktu. Kenapa? Ancaman meninggalkan sholat dengan sengaja dalam beberapa hadis disebutkan, tapi lafadznya agak berbeda ya, yaitu as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman tarakaha, faman aqamaha, siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, sungguh dia menegakkan agama. Waman tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan agama. Itu yang paling besar. Kalau dalam hadis yang lemah ada orang yang meninggalkan sholat, kalau dia tidak bertobat, ya dia akan disiksa dalam neraka sampai 28.000 tahun. Ya, berat. Ya, itu diantaranya yang paling berat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang ninggalin sholat bisa jadi kafir.
Ini contohnya. Kalau yang tadi yang meninggalkan tiang agama itu agak jauh riwayatnya, tapi cukup saya ucapkan saja. Kalau yang orang yang ninggalin sholat bisa kufur atau kepada kesyirikan. Kata Nabi, al-farqu bainal mu'min wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan antara seorang beriman dan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Nih contohnya dalam Sahih Muslim 256. Inna bainar rajul, sesungguhnya di antara seseorang, wa bainas syirki wal kufri, dan di antara kesyirikan dan kekufuran, tarkas sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini fatwa secara zahirnya dipegang oleh Imam Hambali. Di Saudi ini mazhabnya begini, ninggalin sholat kufur, murtad. Sementara imam kita, Imam Syafi'i, berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat ini, ya, maka dia disebut kufur apabila yang pertama, kata Imam Syafi'i, atau tinggal sholat itu seperti apa, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, kafir. Dengan definisinya seperti apa? Meninggalkan sholat karena meniadakan kewajibannya atau melecehkan sholat, menghina sholat. Contoh, Pak, kenapa nggak sholat? Alah, sholat nggak wajib Ustadz. Itu kufur. Kata Imam Syafi'i, itu kufur. Sholat yuk, nggak wajib, ngapain sholat? Yang kedua, bisa jadi kufur, Pak, mari sholat. Ustadz, itu tetangga sebelah nggak pernah sholat, mobilnya baru terus. Itu menghina, itu pun kufur. Yang kedua, ada orang ninggalin sholat juga, ya, dia tidak kafir, tapi dosa besar, makanya wajib qodho, ya, dan wajib taubat serta qodho. Seperti apa contohnya? Pak, sholat ya Pak. Iya nih Pak, mohon maaf, saya malas banget ya. Saya mengerti ini dosa, ya Allah. Dia tidak kafir tapi berdosa besar dan wajib qodho. Ya, sudah adzan? Berapa menit lagi? Ya, cukup. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini saja akhir taklim kita, dan insyaallah lain waktu kita sambung. Kita baru mau memulai bab 188. Semoga Allah Ta'ala terima daripada amal-amal kita, diistiqomahkan kita dalam iman dan amal soleh, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, kekurangan mohon dimaafkan. Kita baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.